Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Kader? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya untuk datang ke sini ya Bu ya. Di sini kita akan melakukan pelatihan fasilitator pengendalian faktor resiko PTM bagi kader Posbindu di wilayah kerja Puskesmas Kutang Baru ya Bu ya. Sebelumnya Bu, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuraika. Di sini saya penanggung jawab program PTM ya Bu ya. Dan di sini saya akan menyampaikan materi pengukuran faktor resiko PTM bagi usia produktif dan lansia ya Bu ya. Ini materi kita ya Bu. Di sini kita akan melakukan faktor resiko PTM yaitu usia, jenis kelamin, genetik, merokok, aktivitas fisik ya Bu ya. Dan setelah itu Bu, kita akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya pada pasien. Itu dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut ya Bu ya. Untuk lingkar perut itu Bu, bagi normalnya bagi laki-laki itu tidak lebih dari 90 ya Bu ya. Untuk perempuannya tidak lebih dari 80. Dan ini cara penghitungan IMT-nya Bu, berat badan kilogram dibagi tinggi badan meter kuadrat ya Bu ya. Dan setelah itu kita akan melakukan pengisian kuesioner. Nah, di kuesioner ini Bu kita akan menjawab kepada pasien. Di sini kita sudah ada kuesionernya ya Bu ya. Kita masukkan niknya, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status pernikahannya. Terus ditanyakan juga riwayat penyakit tidak menular pada pasien dan penyakit tidak menular pada keluarga. Dan setelah itu Bu kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu ya. Setelah itu kita tinggi badan, terus kita nanti tinggal perutnya ya Bu ya. Nah, terus nanti kita ada pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat juga ya Bu ya. Nah, Selamat pagi Ibu-Ibu, perkenalkan saya Dr. Yesya Dayani. Nah, hari ini saya akan memberikan materi tentang pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular bagi usia produktif dan lansia. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan untuk faktor risiko PTM ini, yaitu pertama pengukuran lingkar perut, pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, deteksi dini gangguan jiwa, pengukuran diabetes mellitus yaitu dengan mengukur glukosa darah, kemudian pengukuran kolesterol, pengukuran asam urat, pemeriksaan status fungsional seperti aktivitas sehari-hari, dan pemeriksaan status mental pasien. Nah, pada hari ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengukur tekanan darah. Yang harus kita siapkan terlebih dahulu itu adalah alatnya tensimeter. Di sini saya akan menggunakan tensimeter berupa tensimeter jarum. Baiklah, itulah tadi materi tentang cara mengukur tekanan darah. Nah, dari materi tadi kira-kira Ibu-Ibu ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tekanan darah 130/80 termasuk darah tinggi atau tidak ya? Oh, untuk itu kalau tekanan darah normal kan 120/80. Nah, kalau misalnya tekanan darahnya 130/80 itu belum termasuk darah tinggi, tapi pra darah tinggi, artinya menuju ke darah tinggi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan para lansia kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Kader? Alhamdulillahirabbil alamin.
Ibu-ibu kader ini adalah ibu-ibu yang selalu mau menyehatkan keluarganya, masyarakat, dan peduli tentang pembangunan kesehatan di wilayahnya. Terima kasih ibu-ibu sekalian atas partisipasinya. Baiklah ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahda Ardika Yos. Saya adalah staf dari Puskesmas Petang Baru. Pada hari ini, mungkin ibu-ibu sudah dengar nih, kenapa saya mau datang ke sini akan menjelaskan atau melakukan kegiatan tentang meningkatkan kemampuan catatan pelaporan hasil kegiatan Posyandu dan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ASIK, aplikasi yang dibuat pemerintah untuk membantu bagaimana kader melakukan kegiatan-kegiatannya lebih baik lagi dalam melakukan pencatatan, dan pelaporan dari kerja kader. Buat ibu-ibu, kader harus mendaftar dulu aplikasi ASIK tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, ibu-ibu harus mengisi nomor WhatsApp yang ini. Kemudian ibu lakukan klik daftar, ya ibu ya. Setelah itu ibu dapat mengisi nomor tersebut dengan nomor handphone ibu dan melakukan pendaftaran dan memilih peran ibu sebagai apa di aplikasi tersebut. Setelah itu, setelah ibu pilih OK, maka nanti akan keluar operator yaitu nomor OTP, dan ibu nanti akan masukkan nomor OTP tersebut ke dalam aplikasi. Setelah itu ibu akan terdaftar di aplikasi ASIK tersebut. Kan sudah ibu sudah login dengan menggunakan nomor WA yang sudah terdaftar tadi. Lalu pilih screening PTM untuk melakukan pencatatan deteksi dini pada kegiatan ibu, tanggal dan pilih puskesmas wilayah kerja tempat ibu melakukan kegiatan. Setelah itu ibu masukkan NIK dan nanti akan keluar informasi data diri peserta. Pastikan sesuai ya Bu ya, data nama, NIK, nomor NIK yang ibu masukkan dengan data yang keluar di dalam handphone ibu tersebut. Setelah itu isi data peserta untuk kelengkapan data-data yang diperlukan. Kemudian lakukan pencatatan yang terkait tentang riwayat penyakit keluarga dan penyakit pribadi mereka. Setelah itu ibu bagaimana lagi? Setelah itu isi semua data yang ada di dalam aplikasi tersebut dengan cara ibu menanyakan dan mewawancarai dari para peserta yang sedang ibu minta datanya atau informasinya. Setelah lengkap dan selesai melakukan screening, nanti akan muncul pencatatan hasil dari faktor-faktor risiko dan hasil pemeriksaan dari data-data yang ibu isi tersebut. Lalu ibu tinggal klik simpan dan semua tercatat dan terdokumentasi langsung di dalam aplikasi tersebut. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke ibu-ibu, saya simpulkan dengan menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi ASIK ini akan memudahkan dan bagaimana kinerja ibu dalam melakukan pencatatan dan menunjang nantinya dalam hasil ibu turun ke lapangan dan terdata dengan rapi dan baik. Ibu-ibu sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.